Bayangkan ini, seorang bapak tua, petani kelapa di pelosok Indragiri Hilir, yaitu salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Setiap paginya bangun jam 5 pagi, ia memanjat 20 hingga 30 pohon kelapa yang menjulang tinggi. Tanpa pengaman, tanpa asuransi, hanya dengan sabuk rotan dan keyakinan. Setelah berkeringat, memar di kaki, dan kulit mengelupas karena panas, apa yang dia dapat? Rp1.500. Ya, 1.500 untuk satu buah kelapa. Namun yang anehnya adalah semua orang diam. Tidak ada yang protes, tidak ada berita viral, tidak ada influencer yang peduli. Tapi sekarang, saat harga kelapa naik menjadi 7.000, semua orang tiba-tiba jadi ekonom. Semua orang ribut, semua orang merasa petani untung terlalu banyak. Kenaikan harga kelapa di Riau. Harga komoditas kelapa parut tengah melonjak tinggi. Ya, harga kelapa parut ukuran besar meroket hingga 2 kali lipat. Lucu ya, saat petani rugi, semuanya diam. Saat petani untung, semuanya marah. Nah, di tengah hiruk pikuk muncullah satu suara. Suara yang tidak biasa, tapi tegas, jujur, bahkan menyentil. Disampaikan langsung oleh Bupati Indragiri Hilir dalam pertemuan dengan Gubernur Provinsi Riau. Sebuah kabupaten yang dikenal sebagai lumbung kelapa nasional atau penghasil kelapa terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Beliau mengatakan, harga kelapa murah 1.500 tidak pernah dipersoalkan. Hari ini harga kelapa mahal sampai 7.000 lebih, kenapa ini dipersoalkan? Seharusnya kita dukung masyarakat supaya masyarakat yang hari ini rata-rata 70% lebih masyarakat itu berkebun kelapa bisa menikmati dengan harganya kelapa naik seperti ini. Sekali lagi surat sudah kita siapkan, kita mohon juga dibantu Pak Gubernur, kita pergi ke Kementerian Perdagangan agar moratorium ini dibuka. kalimat yang sederhana, tapi sebenarnya itu tamparan keras buat kita semua. Di video kali ini, kita akan membahas secara mendalam kenapa pernyataan ini sangat penting untuk didengar seluruh rakyat Indonesia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik harga naik kelapa? Dan ketiga, kenapa sebagian orang malah panik dan siapa yang diuntungkan? Yang keempat, serta bagaimana kita bisa melihat masalah ini dari sisi keadilan, bukan sekedar harga pasar. Jika kamu lahir dari keluarga petani, jika kamu pernah melihat ayahmu meneteskan keringat untuk Rp1.000, atau jika kamu merasa Indonesia seharusnya lebih adil pada mereka yang memberi makan bangsa ini, maka tonton video ini sampai habis karena suara petani harus didengarkan dan harga sebuah kelapa lebih dari sekedar angka. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share kepada grup-grup WhatsApp kamu dan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kita bukan cuma bikin konten, kita sedang menulis sejarah untuk mendukung petani Indonesia. Coba ingat, kapan terakhir kali kamu mendengar berita harga kelapa naik? Hampir tak pernah. Tapi berita harga kelapa anjlok itu sudah seperti lagu lama, berulang, diulang, dan dibiarkan. Data dari petani kelapa di Indragiri Hilir mencatat di tahun 2018 harga kelapa di bawah 2.000. Di tahun 2020 yaitu masa COVID-19 turun drastis ke 1.000 hingga 1.200. Di tahun 2022 ada kenaikan dari sempat menyentuh 2.500 hingga 3.000. Tahun 2025 ini baru kali ini harga mencapai di range 6 hingga 7.000 rupiah per kilo ya. Tahun 2025 ini yang bahkan tidak punya akses untuk menolak harga. Coba kita bandingkan. Ketika harga minyak goreng naik, pemerintah buru-buru bikin kebijakan head. Ketika harga cabai melonjak, langsung ada operasi pasar. Tapi ketika harga kelapa naik, apa yang dilakukan? Ditelusuri siapa yang menaikkan harga ini. Kebijakan yang ini adalah standar ganda. Kita sudah terlalu lama membiarkan petani kelapa hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Dan ketika mereka sedikit menikmati rezeki, kita justru mempertanyakan, sungguh riskan bukan? Ini pertanyaan penting yang harus kamu jawab dengan jujur. Siapa sebenarnya yang keberatan saat petani untung? Karena kalau kita bicara soal keadilan, bukankah seharusnya kita senang saat mereka yang selama ini di bawah akhirnya bisa bernapas? Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Saat petani untung, ada pihak-pihak tertentu yang justru merasa terganggu. Mari kita buka satu persatu aktor-aktor di balik keberatan harga kelapa naik. Yang pertama yaitu ya jelas tengkulak dan pedagang perantara. Tengkulak besar yang biasanya membeli kelapa dengan harga rendah, kini harus bayar lebih mahal. Margin keuntungan mereka semakin menurun, maka mereka mulai menyebarkan isu harga kelapa terlalu tinggi.
ini merugikan konsumen. Padahal siapa yang paling diuntungkan saat harga murah? Ya, mereka, tengkulak-tengkulak besar. Yang kedua, industri pengolahan kelapa besar. Nah, industri ini butuh pasokan besar dan murah. Saat harga kelapa naik, biaya produksi mereka ikut naik. Lalu apa yang terjadi? Mereka tekan petani dengan ancaman tidak membeli atau bahkan beralih impor dari negara lain. Impor kelapa di negeri penghasil kelapa terbesar di dunia. Ya, itulah ironi bangsa kita. Yang ketiga, oknum pejabat yang tak paham lapangan. Beberapa pejabat daerah atau pusat hanya melihat dari grafik dan angka. Mereka tidak pernah turun ke ladang, tidak pernah tahu bagaimana rasanya memanjat 30 pohon kelapa dalam sehari. Maka, saat harga naik, yang mereka pikirkan hanya nanti inflasi naik, nanti perusahaan protes, nanti anggaran terganggu. Yang keempat, ada konsumen perkotaan yang egois. Ada juga segelintir konsumen, terutama di kota, yang merasa harga naik ini menyusahkan. Tapi mereka tak pernah tahu, kelapa yang mereka beli seharga 10.000 di supermarket hanya dibayar 2.000 ke petani. Mereka marah, padahal tidak tahu rantai distribusi yang panjang atau tidak adil. Jadi, ketika Bupati Indragiri Hilir menyampaikan pernyataan itu, sebenarnya beliau sedang menyuarakan jeritan yang selama ini dibungkam. Beliau mengingatkan kita semua bahwa jika harga kelapa murah tidak dipersoalkan, maka harga mahal pun seharusnya disambut dengan rasa syukur. Karena ada 70% masyarakat di Nihil yang hidup dari kebun kelapa. Bayangkanlah kalau kamu adalah petani, selama 10 tahun kamu hidup dengan harga 1.500. Anakmu hampir putus sekolah, sawahmu dijual untuk bayar hutang. Lalu suatu hari harga naik hingga menjadi 7.000. Kamu bisa beli baju baru untuk anakmu, kamu bisa memperbaiki atap rumahmu. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang menyuruh harga diturunkan lagi. Maka pertanyaannya bukan lagi kenapa harga kelapa naik, tapi kenapa kita tak rela melihat petani untung? Jawabannya mungkin karena kita belum benar-benar memahami apa artinya sebuah keadilan. Kita sudah bicara panjang lebar tentang masalahnya, tentang bagaimana petani sering diperlakukan tidak adil di negara. Tapi sekarang kita harus berpikir apa solusi konkret yang bisa kita berikan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian akhir, aksi nyata untuk masa depan. Bupati Indragiri Hilir tidak hanya bicara untuk kepentingan petani saja. Beliau menyuarakan agar pemerintah daerah dan pusat lebih serius dalam memperhatikan kesejahteraan petani kelapa. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama, subsidi pupuk dan alat pertanian. Salah satu keluhan terbesar petani kelapa adalah harga pupuk yang terus merangkak naik. Pemerintah bisa menyediakan subsidi pupuk yang terjangkau. Dengan subsidi ini, petani bisa menekan biaya produksi dan hasilnya dapat lebih maksimal. Kenapa itu penting? Karena tanpa pupuk yang cukup, kelapa yang dihasilkan akan rendah kualitasnya dan harga jualnya pun lebih menurun. Kedua, membuka akses ke pembiayaan mikro. Petani kelapa seringkali kesulitan mengakses kredit dengan harga rendah. Bank dan lembaga keuangan mikro perlu bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan akses pinjaman dengan bunga rendah kepada petani, agar mereka bisa memperbaiki kebun, membeli alat yang lebih canggih dan efisien, dan meningkatkan hasil panen namanya. Solusi kedua yaitu koperasi petani dan pengelolaan distribusi. Koperasi petani merupakan salah satu jalan terbaik untuk meningkatkan daya tawar petani kelapa. Koperasi ini bisa mengatur distribusi kelapa dan dengan demikian mengurangi peran tengkulak yang mengambil keuntungan terlalu besar. Bagaimana koperasi bisa membantu? Yang pertama, satu, menjamin harga yang adil bagi petani kelapa dengan membeli kelapa langsung dari mereka tanpa perantara yang terlalu banyak. Kedua, meningkatkan kualitas produk untuk memenuhi standar industri yang lebih tinggi, seperti kelapa yang akan diproses menjadi minyak kelapa murni, serbuk kelapa, dan produk turunan lainnya. Yang ketiga, memperkenalkan inovasi produk seperti kelapa organik atau kelapa kemasan yang lebih modern yang bisa dipasarkan lebih luas. Solusi ketiga, teknologi untuk pertanian kelapa. Teknologi pertanian semakin berkembang dan sudah saatnya petani kelapa mulai memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan hasil dan kualitas produksi mereka. Contohnya, 1. Sensor tanah dan pupuk pintar. Teknologi sensor tanah dapat membantu petani mengukur kandungan nutrisi di tanah secara lebih akurat. Dengan demikian, pemupukan bisa dilakukan lebih efisien dan sesuai kebutuhan tanaman tanpa pemborosan. Kedua, aplikasi untuk penjualan dan distribusi langsung. Petani kelapa bisa menggunakan platform digital untuk menjual kelapanya langsung ke konsumen atau industri pengolahan sehingga mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Platform seperti ini bisa memfasilitasi transaksi yang lebih adil dan transparan. Solusi keempat, edukasi dan pelatihan petani. Bukan hanya teknologi atau kebijakan pemerintah saja yang dibutuhkan. Edukasi kepada petani juga sangat penting. Banyak petani kelapa yang belum mendapatkan pelatihan tentang cara bertani yang lebih efisien, cara mengelola keuangan,
atau cara mengakses pasar yang lebih luas. Pemerintah bersama lembaga pendidikan dan LSM bisa menyelenggarakan pelatihan rutin tentang budidaya kelapa yang lebih modern, manajemen keuangan dan pemasaran, serta cara bergabung dalam jaringan distribusi yang lebih besar dan lebih. Solusi kelima, dukungan dari masyarakat umum. Tidak hanya pemerintah dan petani, kita sebagai masyarakat yang juga memiliki peran. Apa saja sih yang bisa kita lakukan sebagai konsumen? Pertama, mendukung produk lokal seperti kelapa dari petani Indragiri Hilir maupun dari kota-kota lainnya. Yang kedua, mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang pentingnya mendukung harga yang adil bagi petani, bukan hanya mengejar harga murah di pasar. Ketiga, bergabung dengan kampanye-kampanye sosial yang memperjuangkan kesejahteraan petani dan keadilan dalam perdagangan. Pesan untuk teman-teman semua, petani kelapa bukan hanya tukang panen. Mereka adalah pahlawan yang memberi kita bahan baku untuk berbagai produk penting. Dan sudah saatnya kita semua mendukung mereka, bukan hanya saat harga kelapa murah, tetapi juga saat harga kelapa naik. Karena kesejahteraan petani adalah bagian dari kemajuan bangsa, mari kita mulai berpikir lebih bijak. Mari kita mulai mendukung petani kelapa Indonesia. Bagian kelima, aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Jika kita sudah tahu apa masalahnya, sudah tahu apa solusinya, maka kini saatnya adalah untuk beraksi. Tidak ada alasan untuk menunggu. Apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan petani kelapa mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan? Pesan untuk pemerintah, yaitu tindakan nyata. Pemerintah baik itu di tingkat daerah maupun tingkat pusat memiliki kekuatan untuk merubah sistem yang ada. Bukan hanya sekedar di atas kertas, tetapi tindakan nyata yang langsung dirasakan oleh petani kelapa. Dengan subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran, akses pembiayaan yang mudah dan murah untuk petani kelapa, peningkatan kualitas dan kapasitas koperasi petani kelapa, pemerintah perlu menjadi penggerak utama dalam menyejahterakan petani. Tanpa peran aktif dari pemerintah, perubahan ini akan sangat sulit dicapai. Pesan untuk koperasi dan pelaku industri. Koperasi petani kelapa harus menjadi pemain kunci dalam sistem distribusi kelapa. Pertama, yaitu mengurangi ketergantungan pada tengkulak, menjamin harga yang adil dan transparansi dalam transaksi, memperkenalkan produk olahan kelapa yang lebih beragam seperti minyak kelapa murni atau produk kosmetik berbasis kelapa. Dengan memperkuat koperasi dan distribusi langsung, petani kelapa tidak hanya mendapatkan harga yang adil, tetapi juga memiliki kontrol lebih besar atas hasil bumi mereka. Pesan untuk masyarakat umum, perubahan dimulai dari kita. Lalu, bagaimana dengan kita, masyarakat umum? Kita sebagai konsumen bisa memulai perubahan ini dengan pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Pertama, mendukung produk kelapa lokal dari petani yang adil. Kedua, menghindari membeli kelapa dari pasar yang mengambil keuntungan lebih besar daripada petani. Ketiga, mengedukasi orang lain tentang pentingnya mendukung petani kelapa. Setiap keputusan kecil yang kita buat mempengaruhi hidup petani. Mulai dari sekarang, kita bisa menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Pesan terakhir, semangat untuk masa depan yang lebih baik. Mari kita semua bekerja sama untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi petani kelapa dan yang lainnya. Kita tidak hanya bicara tentang soal harga kelapa, tetapi kesejahteraan dan keadilan. Jika petani kelapa sejahtera, maka kita semua merasakan. Jika kelapa naik harganya dan petani menikmati hasilnya, kita juga akan menikmati hasil yang lebih berkualitas. Jadi, mari mulai bertindak sekarang karena perubahan dimulai dari kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua bisa menjadi agen perubahan untuk kesejahteraan petani kelapa dan masa depan yang lebih baik. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah agar informasi seperti ini bisa terus tersebar dan menjangkau lebih banyak orang. Sampai jumpa di video selanjutnya.